MK atau Mahkamah Konstitusi memang akhir-akhir ini selalu menggemparkan Indonesia, mulai dari perubahan atas umur calon presiden dan wakil presiden, terus juga dan lain sebagainya, karena banyak sekali MK itu waktu-waktu ini menggemparkan Indonesia. Salah satunya adalah putusan untuk merubah sistem atau waktu kepemiluan yang tadinya hanya pemilu memilih untuk 5 kotak dan sekarang hanya 3 kotak. Jadi yang tadinya itu presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sekarang di putusan MK itu pemilu hanya dilaksanakan 3 kotak. Jadi hanya presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI. Nah, kemana sisanya 2 kotak lagi? Nah, 2 kotak lagi ternyata MK simpan itu di pemilihan kepala daerah, berbarengan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, jadi nanti pemilihan kepala daerah itu 4 kotak. Jadi ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan bupati atau wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, jadi waktunya kata MK itu harus minimal paling sebentar itu 2 tahun 6 bulan. Jadi nanti gimana sistemnya, gimana waktunya, gimana cara prosesnya, mungkin kita akan bahas di podcast hari ini. Gimana nih Pak? Kan ya kita sudah lihat bersama lah akhir-akhir ini MK kemarin digugat sebenarnya oleh Perludem lah ya, oleh perkumpulan Perludem lah ya jelas. Nah, Perludem itu menyoroti bahwa ya hal-halnya seperti itu, bahwa adanya nanti pelemahan atas sistem kepartaian dan lain sebagainya. Nah, mungkin kenapa sih Pak sebenarnya MK itu memutus hal ini gitu? Oke. Ya baik. Jadi memang perdebatan yang muncul salah satunya kan MK sebelumnya sudah memutuskan ada 6 opsi untuk pemilu serentak. Tapi kemudian sekarang MK memutuskan memilih 1 ya dari 6 opsi itu. Nah, kalau kita baca dari putusan MK itu, kalau saya sebagai pembaca melihat MK ini ingin agar ada pemilu yang lebih berkualitas. Kenapa? Karena kalau keserentakan pemilu diputuskan oleh DPR, nanti ditakutkan adanya konflik kepentingan. Jadi DPR karena dia memiliki kepentingan dengan partainya, dengan proses yang selama ini dilakukan. Nah, itu ditakutkan akan mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan oleh DPR. Kenapa? Karena nanti berpikirnya tidak untuk kepentingan bangsa, demokrasi, tetapi untuk kepentingan partainya atau bahkan individunya sendiri. Nah, sehingga kalau saya lihat kenapa MK sampai mengeluarkan keputusannya, karena untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penentuan keserentakan pemilu ini. Tapi memang undang-undang pemilu ini emang seringkali digugat oleh banyak orang gitu kan. Salah satunya ini Perludem yang menyoroti memang untuk fokus pada kepemiluan. Banyak lah kemarin kan pas di awal 2024 gitu kan, di pemilu presiden itu yang merubah seperti itu. Nah, jadi apakah sebenarnya ini tuh salah satu cara perbaikan atau apa sebenarnya untuk di MK saat ini ya di Indonesia khususnya? Karena kalau menurut saya sih berarti kan hal tersebut itu akan menimbulkan ketidakstabilan politik kalau misalkan seperti itu. Tahu bagaimana misalkan? Stabilitas politik itu perlu kan? Ya. Tapi pertanyaannya, politik di Indonesia sekarang sudah stabil atau belum? Iya benar juga. Ya harusnya sih sudah stabil kan? Iya, gitu harusnya kan sudah stabil. Maksudnya harusnya sudah stabil itu kita reformasi 98, kemudian ada pemilu 2004. Nah, tapi kan selama proses itu ternyata selalu ada perubahan, ya kan? Pemilu serentak, ya kan? Kemudian setelah itu dikoreksi lagi. Nah, kemudian sekarang dikoreksi lagi.
Ya mungkin publik akan bertanya, nanti dikoreksi lagi nggak? Nanti dikoreksi lagi nggak? Nah, karena pada dasarnya kan begini, kita ini negara sangat besar, Ya. bahkan sebesar Eropa, Ya. ya kan? Ya, benar. Kalau Prancis, Inggris itu seolah-olah atau kita menganggap itu besar, ya secara geografis, nah, maka Indonesia lebih besar lagi, Ya. ya kan? Jadi secara geografis, secara penduduk Indonesia sangat besar. Belum lagi dari keragaman, sejarahnya. Ya, belum lagi kita pernah secara kebangsaan pernah masuk ke fase kolonialisasi, Ya. kan? Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau kita tinjau tadi pertanyaannya apakah politik akan stabil atau enggak, ya sebenarnya kita masih mencari stabilitas politik Indonesia itu seperti bagaimana kayak gitu. Nah, jadi kita bisa memaknai ini sebagai satu proses untuk menstabilkan. Karena misalkan begini, dulu kan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden misalkan itu oleh DPR. Kan dulu itu udah stabil tuh. Ya. Nah, tapi kemudian itu dianggap tidak sesuai dengan demokratis, karena terjadi kecurangan, money politik dan seterusnya. Nah, kemudian diserahkan ke masyarakat untuk memilih. Setelah masyarakat memilih, gimana? Tetap aja ya. Nah, tetap aja money politik ke masyarakat. Money politik ke masyarakat Kan malah begitu. pindah gitu kan. Malah pindah, ya kan? Nah, jadi ya ini seperti kalau dibilang uji coba ya, namanya politik, namanya sistem ya harus diuji coba. Harus Bagaimana terus diuji coba ya begitu ya. Ya. Karena kalau nggak diuji coba ya kita tidak pernah bisa menemukan mana yang paling cocok, paling ideal, paling sesuai. Nah, meskipun itu kembali ke usaha juga. Iya. Maksudnya kalaupun ini dicoba tapi gagal, nah, berarti kan ada aspek lain yang mungkin sebenarnya belum terpenuhi. Gitu. Makanya sebenarnya masalah politik itu bukan masalah 1 ditambah 1 jadi 2. Ya. Karena ada unsur pembagi, ada unsur perkali, ada unsur benar, pengurangan. benar. Jadi kompleks sebenarnya. Nah, cuma kadang kalau menurut saya ya, kadang kita nggak serius berpikir sampai sejauh itu, dan juga kepemimpinan di kitanya juga kurang berkelanjutan. Maksudnya gini, kurang berkelanjutan itu begini. Berganti lagi kepemimpinan. Ketika berganti lagi kepemimpinan, rejim berganti. Ketika rejim berganti, ada kepentingan lagi yang berganti. Sehingga akhirnya kita kayak tambal sulam. Tambal sulam terus. Gitu. Nah, padahal kalau kan tadi judul awalnya berbicara stabilitas. Ya. Ya kalau modelnya seperti itu ya Tidak akan stabil. Tapi gini, sampai-sampai ya saya ngelihat kemarin tuh postingan di salah satu media ya Pak, yang menyebutkan bahwa salah satu anggota DPR itu bahkan mengkritik sebenarnya MK. MK itu kenapa sih harus terus mengubah aturan-aturan yang sudah capek-capek kita dibuat ya? Sebenarnya kalau misalkan masalah itu ya itu sudah tugas Anda gitu kan. Kenapa Anda membuat undang-undang yang tidak ini, tapi kan ya secara mungkin ada perspektif lain lah ya dan lain sebagainya lah. Seperti kan kemarin banyak lah di MK itu sekarang kalau saya lihat tuh banyak sekali kasus yang undang-undang yang digugat seperti itu. Nah, pun kemarin muncul seperti fenomena yang tadi Bapak sebutkan bahwa adanya selentingan kemarin itu hampir di AP itu memang sudah saya baca beberapa beritanya bahwa tentang pilkada itu akan dilaksanakan kembali oleh DPRD. Itu gimana? Ya. Sebenarnya kan 2014 waktu SBY ya kan. Terakhir itu kan sudah memutuskan juga. Tapi kemudian ada penolakan ya kan, dari masyarakat, sehingga akhirnya keluar Perpu. Kemudian muncul undang-undang baru. Nah, yang undang-undang baru ini, yang undang-undang nomor 2015 itu ya? Ya 2017. Ya kan. Undang-undang itu yang sebetulnya yang harus matang ya kan. Nah, jadi dan sekarang kemudian muncul lagi harapan agar pilkada atau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, ini sebenarnya bagian dari proses perjalanan politik di negeri ini, karena kan banyak sekali
bukan banyak sekali ya, temuan di lapangan itu menunjukkan bahwa ya masyarakat akhirnya rusak dengan sistem sekarang begitu. Banyak kesimpulan yang mengarah ke sana. Kenapa? Karena money politik akhirnya masuk ke masyarakat. Dan upaya perbaikan tidak sebanding dengan upaya perusakan. jadi yang merusak aktornya banyak, uangnya banyak, sedangkan yang memperbaiki aktornya sedikit, uangnya tidak ada. Bukan sedikit lagi, tidak ada gitu kan. Tidak ada lah. Saking sedikitnya jadi nggak ada. Nah, jadi itu kan persoalannya. Jadi kalau saya baca di putusan MK, hakim MK juga sempat bertanya, gimana nanti kemungkinan dengan pemilu kada itu dipilih oleh DPRD. Nah, jadi ya itu bagian dari proses. Tapi saya ingin menggarisbawahi begini. Dari keputusan ini menunjukkan ya, ini saya selaku pembaca membaca putusan MK itu, kemudian melihat pemberitaan, respon. Jadi MK itu ingin mengatakan begini sebenarnya kalau kasarnya. Saya tidak mengatakan MK begitu ya. Ini dulu, saya jernihkan disclaimer dulu. Tapi saya sebagai pembaca ya melihat putusan MK ini seolah-olah MK yang mengatakan begini. DPR ini nggak bisa memutuskan yang terbaik untuk bangsa dalam hal ini ya. Kenapa? Karena konflik kepentingannya terlalu besar. Iya benar. Sehingga MK harus ambil alih. Karena ini untuk kepentingan demokrasi, kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih besar. Sehingga kalau dikatakan ini melampaui kewenangannya, gitu. Nah, saya kira karena MK punya cara pandang begitu. Nah, ini juga jadi kritik kalau menurut saya, kritik terhadap DPR dalam hal ini. Ya kan terlalu banyak bisnismen lah ya di DPR sekarang gitu kan, terlihat lah bahwa artis dan lain sebagainya, walaupun ya hal itu memang harus diwakilkan ya, memang harus diwakilkan orang-orang tersebut, tapi kan secara terlalu banyak, secara perwakilan terlalu banyak gitu yang mewakili rakyat biasa justru sedikit gitu kan. Nah juga ngelihat kemarin Pak gini, ada ya terkait dengan pemilihan kembali oleh DPRD itu ya. Itu kan karena asumsinya gini katanya. Karena kan kemarin lihat saja tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada katanya kan sedikit. Jadi masyarakat yang ngomong itu gitu ya, ngomong bahwa harus dipilih kembali oleh DPRD itu berasumsi bahwa ya masyarakat tidak mau memilih kepala daerah mereka gitu karena hal seperti itu. Tapi kemudian hal tersebut itu kemarin saya sempat melakukan penelitian, walaupun mungkin penelitian ini masih margin of error-nya masih 10%, masih gede kemarin. Nah, saya tuh meneliti tentang bagaimana ekonomi keluarga gitu, kondisi ekonomi keluarga itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Ternyata saya menemukan itu Pak di penelitian saya tuh sekitar 23% bahwa ya pemilih itu akan memilih berdasarkan keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan gitu. Nah, jadi yang tadi disebutkan bahwa money politik merusak masyarakat gitu. Karena kan sebenarnya pemilu itu bukan sekedar, jadi ini kita harus paham dulu ya. Parlemen itu sebenarnya bukan hanya sekedar memilih orang untuk duduk di sana. Jadi kalau kita tinjau dari sejarah Romawi misalkan kemudian masuk ke sejarah Inggris, itu kan sebenarnya bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan nasional, menjaga integrasi nasional. Jadi ada kepentingan yang lebih luas dari sekedar memilih orang-orang begitu. Nah, jadi makanya kenapa dulu misalkan zaman Pak Harto harus pemilihan langsung, karena menurut saya itu jalan pada waktu itu untuk menjaga keutuhan nasional, untuk menjaga integrasi nasional. Nah, jadi ketika sekarang misalkan
DPRD mau memilih kembali kepala daerah, menurut saya itu sesuatu yang sah-sah saja. Sah-sah saja. Kenapa? Dan itu pun demokratis ya. Dan itu pun demokratis. Karena kan gini, saya selalu menekankan yang dimaksud demokrasi itu sebenarnya apa? Ya. Gitu. Kita harus kembali ke basis filosofisnya dulu Ya. nih. Harus mundur lagi nih. Harus mundur lagi nih. Karena kadang demokrasi dimaknai menjadi sangat dangkal, ya, dengan merujuk kepada demokrasi liberal aja misalnya. Ya. Nah, kan demokrasi banyak. Ya, betul. Yang kita sebut misalkan dalam kajian akademis yang kita sebut dengan komunis dulu misalnya, Ya. itu sebenarnya kan demokrasi. Iya, iya juga, benar. Cuma bukan demokrasi liberal. Liberal. Kan gitu ya. Kok bagaimana itu bisa disebut demokrasi? Nah, bagi yang ideologinya liberal mungkin itu nggak masuk. Ya kan? Nah, tapi bagi yang ideologinya komunis misalkan atau sosialis apa gitu ya, ya itu demokrasi. Ya. Kenapa? Karena begini, demokrasi jadi mundur dulu lagi nih ya. Mundur dulu karena biar jernih, Biar jernih. Ya, betul. Biar jernih persoalannya, biar clear ya. Jadi demokrasi sebelum abad ke-18, sebelum abad ke-19 di Eropa itu sebenarnya sesuatu yang buruk. Gitu. Sesuatu yang buruk oleh masyarakat atau oleh elit waktu itu. Oke. Kenapa? Karena waktu itu sistemnya kerajaan. Ya. Sampai terjadi revolusi Prancis, sampai muncul perkembangan ilmu politik, terjadi perubahan-perubahan, terjadi gelombang demokratisasi. Akhirnya demokrasi menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita rujuk lagi ke gagasan Yunani lama misalkan, para filsuf juga sebagian mengatakan yang terbaik bukan demokrasi, tapi aristokrasi misalnya. Ya. Oke, terlalu jauh. Terlalu jauh. Perdebatannya nanti jadi kemana-mana ya. Nah, tapi intinya saya ingin mengatakan begini. Ketika abad ke-18, 19 di Eropa, demokrasi itu kemudian dipikirkan oleh para pemikir, para ilmuwan politik dalam rangka untuk melindungi kemanusiaan. Gitu. Jadi kenapa demokrasi waktu itu dimunculkan? Karena ada kemanusiaan yang harus dilindungi dan jalannya adalah demokrasi. Jadi inti dari demokrasi itu apa sebenarnya? Inti dari demokrasi itu kemanusiaan. Untuk melindungi kemanusiaan. Nah, jadi masalah kepala daerah apakah harus dipilih langsung oleh rakyat, apakah harus dipilih oleh DPRD? Maka tinjauan awalnya mana yang paling melindungi kemanusiaan? Gitu. Mana yang paling melindungi kemanusiaan? Ya. Dan melindungi kemanusiaan itu harus relevan. Maksud relevan itu begini. Oh, kalau di Amerika begini, oh kalau di Eropa begitu. Ya itu di Amerika. Ya. Itu kan ya beda orangnya juga. Orangnya beda, cara berpikirnya beda, sejarahnya beda, budayanya beda. Makanannya pun beda. Sang goreng, kan kalau di Eropa mah sarapannya roti, gitu kan. Di sini sarapannya bubur. Nah, jadi relevansinya berbeda. Ya, maka ya kita harus membangun demokrasi kita. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita berdebat di DPR ya, kemudian akhirnya memutuskan kepala daerah dipilih oleh DPR. Gitu ya. Ya secara demokrasi, secara kajian ya sah-sah saja. Gitu. Karena pada dasarnya demokrasi itu melindungi kemanusiaan. Gitu. Jadi demokrasi itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat umum dalam hal ini. Bahkan kalaupun nggak demokrasi tapi itu melindungi kemanusiaan. Iya. Kalau kita berpikir secara rasional ya. Tapi kan hari ini pokoknya harus demokrasi lah namanya. Harus demokrasi, suara rakyat nomor 1. Nah, gitu. Pokoknya gitu lah. Ya. Oke, nanti terlalu jauh lagi. Ya, terlalu jauh. Tapi kita balik lagi aja ke putusan MK. Siap. Balik lagi ke putusan MK nih, Pak. Nah, berarti ya kalau misalkan menyoal dari tentang kemanusiaan dan demokrasi tersebut, ya apa yang disampaikan oleh anggota DPR, khususnya saya sebutkan saja Habibur Rahman lah ya, Habibur Rahman yang menyebutkan bahwa kita tuh udah capek-capek bikin undang-undang gitu kan, harus kalian gugat lagi ke MK rubah lagi dan lain sebagainya. Itu tadi bahwa MK tuh menegaskan bahwa terlalu banyak kepentingan di DPR gitu. Nah, begitu. Nah, jadi sebenarnya Pak, untuk putusan MK ini tuh, apakah sebenarnya akan berdampak positif atau bagaimana nanti sebenarnya? Atau
berdampak positif kepada masyarakat atau kepada demokrasi lah secara umum Ya, gitu. ke pemilu ya, Ya. pemilunya. Saya kira eh, eh, kita harapannya berdampak positif ya, tentu. Ya, tentu ya. Nah, dan saya kira aspek positifnya akan lebih besar. Aspek positifnya akan lebih besar. Kenapa? Karena satu, ada gini, politik akan menjadi keseharian. Ya. Oke, politik akan menjadi keseharian. Kenapa politik akan menjadi keseharian? Karena kan selalu ada proses politik ya dalam waktu 5 tahun itu, kan gitu ya. Selalu ada proses politik selama 5 tahun itu. Ya. Sehingga politik akan menjadi keseharian, bukan lagi pesta, ya. Ya, Kan kalau ya, dulu benar-benar. kata Orde Baru Pesta demokrasi. pesta demokrasi ya. Kan betul. kalau pesta nggak setiap hari ya. Ya benar-benar. Kalau pesta kan ya 3 bulanan Ya, gitu ya. betul. Kalau tahunan tahunan gitu gitu kan. ya. Pesta ulang tahun juga kan setahun juga. Nah, gitu. Nah, tapi dengan adanya keputusan MK ini, jadi kan proses pemilu, proses politik mengarah menjadi lebih banyak gitu Ya. prosesnya terus, jadi keseharian. Nah, kenapa ini penting? Politik menjadi keseharian. Agar politik ini menjadi sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran. Ya. Jadi ketika interaksi itu semakin banyak, ini logika dasarnya aja begini. Ketika interaksi itu semakin banyak, ketika orang untuk beraktivitas di sana semakin banyak, maka itu akan menjadi satu kesadaran. Kenapa? Karena ada interaksi. Ya. Orang semakin terus berpikir, semakin terus untuk mengamati, oh, ternyata ada yang salah nih, ternyata ini kurang tepat nih, kan begitu ya. Ya. Nah, sehingga akhirnya politik menjadi kesadaran, masyarakat akan memahami bahwa oh iya, ini tuh kepentingan kita, gitu, bukan hanya kepentingan elit. Ya, Nah, betul. kayak gitu. Jadi secara umum, kenapa ini menjadi berdampak positif? Karena itu, karena politik akhirnya akan menjadi sebuah kesadaran. Nah, ketika politik menjadi sebuah kesadaran dalam masyarakat, maka masyarakat dalam istilah politik akan menjadi civil society. Ya, terus itu gitu. Gitu ya. Jadi ruang-ruang bagi aktor yang mendorong ke arah sana pun akan semakin banyak, gitu, semakin banyak, Ya. karena terkondisikan. Misalkan Perludem ya, Ya. maka akan memiliki ruang yang lebih banyak nih untuk mengadvokasi masyarakat. Betul sekali ya, betul. Nah, jadi karena kan pemilu itu pada dasarnya bukan hanya pas nyoblosnya aja, Ya. gitu kan. Meskipun momen pentingnya pas nyoblos. tapi kan sebelumnya harus ada partisipasi, Betul. harus ada kontestasi. Nah, partisipasi dan kontestasi itu hanya bisa hadir ketika ya masyarakat memiliki kesadaran, memiliki civility, Iya. memiliki keadaban, memiliki satu kesadaran madani gitu ya. Dan itu dengan pemilu serentak yang diputuskan oleh MK itu memberikan ruang untuk ke arah sana. Tapi kan emang belum pernah dicoba juga karena kan Pak seperti Betul. itu pemilu DPRD gitu kan disatukan sama kepala daerahnya gitu Yeah. kan secara legislatif dan eksekutif gitu berbarengan yang setara gitulah ya. Memang belum dicoba dan patut dicoba juga gitu Betul. kan. Patut dicoba nanti di bagaimana sistem yang emang yang tadi menjaga kemanusiaan itu dan lain sebagainya. Itu patut dicoba. Nah, jadi di argumen Perludem juga disebutkan kan. Jadi ada hubungan antara pemilu nasional ya yang tadi menjadi 3 kotak itu dengan pemilu daerah yang 4 kotak itu. Sehingga nanti pemilu daerah ataupun pemilu nasional bisa menjadi evaluasi. Gitu. Jadi ibaratnya gini, misalkan pemilu nasional 2029. Ya. Nah, nanti evaluasinya di pemilu daerah Ya, di pilkada 2031. gitu. Karena orang akan melihat, Benar-benar. "Ah, jangan milih partainya si presiden itu." Iya, benar. Bisa Gitu. jadi. Ya, betul. Di pilkada karena nggak jelas. Ya. Begitu juga nanti ketika
di pilkada, kalau pilkadanya bagus, ininya bagus, nanti pas pemilu nasional, kita pilih masuk, ini aja. benar, Nah, masuk, jadi masuk. Ya, akan saling menguatkan atau melemahkan. Betul. Sehingga proses pemunculan kesadaran di masyarakat itu akan. Jadi nanti mungkin rasa apa ya, kan di media sosial banyak nih Pak, menyesal milih siapa gitu kan, nanti betul. penyesalan itu akan ditambal di pilkada gitu kan, seperti itu. Jadi nggak usah nunggu 5 tahun dulu, udah ada pilkada nih, ada gitu. ruang nih selama 2 tahun ya untuk emang melihat bagaimana sih sebenarnya orang yang kemarin kita pilih gitu kan, apakah kita harus memilih partai yang sama gitu atau kita harus beda partai gitu kan. Jadi itu salah satu jadi bentuk pemikiran juga masyarakat ya Pak. Betul. Jadi tidak akan menambah, mungkin bisa mengurangi money politik karena ngelihat bagaimana orang yang sudah dipilih itu bekerja, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, sehingga aktor-aktor politik juga gitu kan akan mencoba lebih baik, akan terdorong oleh hal ini gitu, akan terkondisikan oleh hal ini gitu. Tapi jadi gimana sebenarnya untuk parpol nih, bagaimana untuk menghadapi putusan MK yang telah dikeluarkan saat ini? Ya, jadi ada teori dari Randall ya tentang institusionalisasi partai politik. Ini bisa membantu partai politik. Jadi jangan sampai kemudian parpol 5 tahunan kan begitu ya. Ya betul. Jadi salah satu yang melatar belakangi dari putusan MK ini juga adalah pelembagaan partai politik. Betul, mengerti. Pelembagaan partai politik. Jadi bagaimana partai politik sepanjang 5 tahun ini terus aktif. Iya, betul. Jadi jangan datang ke kantornya, janjian dulu ya. Kayak tadi gitu kan. Karena nggak ada siapa-siapa di kantornya. Karena kan proses pemilu itu ya mulai hangat itu dari setahun terakhir lah minimal setahun terakhir proses pemilu itu udah mulai hangat. Misalkan pemilu nanti 2029 mulai hangat tuh pasti nanti 2028 mulai hangat seperti itu. Jadi parpol mungkin kantor-kantor parpol akan terisi, akan aktif gitu kan. Nah nanti kemudian ada momen yang selanjutnya lagi di dua setengah tahun selanjutnya gitu kan. Nanti ada ada seperti akan terus ramai lah gitu nanti, akan terus aktif karena akan terus membahas tentang bagaimana mereka strategi, terus juga pendekatan kepada masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, belum selesai yang tadi. Oh iya maaf dipotong berarti ya. Karena saya sudah mulai masuk tuh Pak. Jadi gini, jadi langsung gini. Jadi saya mencoba mewakilkan penonton bahwa emang seperti itu nih masuknya gitu. Ya, betul. Nah, jadi dari teorinya Randall itu institusionalisasi partai politik itu melihat ada aspek eksternal, internal. Ya, betul. Kemudian ada aspek struktural, kultural. Jadi ada 4 ada 4 variabel. Struktural berarti struktural itu masalah pengorganisasian, ada ART, program gitu ya, pendanaan. Itu struktural. Kemudian internal. Ya, kalau internal berarti kan di dalamnya. Nah, kalau eksternal berarti di luarnya. Kalau kultural, berarti yang budaya politiknya gitu ya, segala macamnya. Nah, jadi kata Randall ada pertemuan ya, kita coba ilustrasikan, nanti mungkin ada ilustrasi. Nanti editor ini tolong kasih ilustrasi. Jadi ada 1, 2 ya, struktural, kultural, kemudian internal, eksternal. Ketika struktural bertemu dengan internal, maka itu sistem. Jadi secara sistem partai politik harus menguatkan. Nah, itu pertemuan antara internal dengan struktural. Kemudian pertemuan antara struktural dengan eksternal ini kemandirian, jadi independen, mandiri untuk memutuskan. Artinya parpol mau memutuskan karena pengaruh dari pemodal atau karena strukturnya yang punya rencana segala macam. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang eksternal dan kemudian kultural. Nah, itu citra parpol. Citra parpolnya gimana? Bagus atau enggak? Itu berarti terkait dengan masalah internal, masalah kultural, tetapi dengan eksternal. Nah, kemudian kalau yang
kultural dan internal itu identitas nilai. Jadi nilai-nilai, ya nilai-nilai. Misalkan ada satu partai yang nilainya itu merah, satu partai nilainya hijau, satu partai nilainya jingga, gitu ya. Jangan nggak sebut. Cari aman. Atau bisa jadi ada satu partai yang semangka gitu, luarnya hijau, dalamnya merah. Itu berarti aspek internal, tapi kultural. Nah, jadi bagaimana parpol ini mulai berpikir masalah institusionalisasi partai politik. Keempat hal ini harus dibangun. Harus dibangun. Sistemnya dibangun, nilainya dibangun, citra publiknya dibangun, kemudian kemandiriannya dibangun. Nah, jadi akhirnya partai politik akan menjadi lebih baik. Tapi kembali lagi sebenarnya ke SDM. SDM-nya siap atau enggak partai politik gitu ya. Jadi sebenarnya ini memberikan ruang lah gitu ya, memberikan ruang. Tinggal bagaimana ruang ini diisi oleh partai politik. Tapi ya akhirnya harapannya nanti yang nggak bisa ngisi ruang ini ya udah. Ditinggal di pinggir jalan kalau kata Prabowo gitu ya. Yang nggak mau berubah, yang nggak mau kerja, gitu, ditinggal di pinggir jalan. Nah, harapannya begitu juga. Ini ketika ada ruang dari MK berusaha untuk memperbaiki keadaan, harapannya nanti partai politik yang nggak bisa melaksanakan internalisasi partai politik, harapannya ini ditinggal sama masyarakat. Gitu. Kecuali masyarakat kembali dikooptasi begitu ya dengan kesadaran semu begitu ya. Nah, tapi setidaknya kan tadi disebutkan, setidaknya ini untuk para aktivis demokrasi, pegiat demokrasi gitu. Ini memberikan ruang yang lebih juga. Gitu. Jadi ini tuh kayak arena yang lebih adil lah. Untuk semua aktor politik. Betul. Bukan hanya partai politik. Betul. Nah, dari tadi nih guys, kalian ngeliatin bahwa kita menganalisis dan lain sebagainya. Siapa sih sebenarnya orang yang selalu menjelaskan hal-hal yang rumit dari tadi ya? Bahwa sebenarnya tenang saja guys, ini adalah orang yang sudah sudah terverifikasi ya, sudah memiliki ijazah asli dari UGM S2 Ilmu Politik tentunya. Asli apa ijazahnya, Pak? Asli ya. Mau ditunjukkan oleh. Sudah, jadi bukan sembarang orang. Ini bukan politik warung kopi tentunya. Ini adalah salah satu bentuk analisis, salah satu analisis yang mendalam yang emang orang berfokus pada bidang politik ya. Tentunya S2 Ilmu Politik UGM atuh gimana? Jangan diragukan. Tapi gini, karena kemarin Pak, saya kebetulan memang kemarin belajar turun langsung ke masyarakat, melakukan kampanye. Saya bisa dibilang tim pemenangan. Kalau tim sukses nanti tim aja yang sukses gitu. Jadi tim pemenangan. Saya menyebutnya tim pemenangan dari salah satu partai lah ya, gak usah disebutkan. Bahwa memang dan kemarin di Tasik khususnya, saya gak tahu ngelihat di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, saya ngelihat di Tasik itu terjadi seperti fenomena tusuk sate. Jadi gini Pak, salah satu calon DPRD itu jadi nanti ke masyarakat itu kampanyenya begini, Bu, nanti Ibu pilihnya dari mulai DPR, dari mulai Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, ini ya Bu, biar nanti di DPR RI-nya ada si Anu Bu, nanti kalau Ibu misalkan mau ini, mau itu, dan sebagainya, ada saya di DPR Kota, dan sebagainya. Nah itu kemarin terjadi di Kota Tasikmalaya, dan banyak sekali baliho yang satu baliho itu memuat 3 orang, 4 orang, berarti 5 orang berarti dengan Presiden. Seperti itu, dan itu mungkin nanti gimana ya, akan merubah strategi, mungkin akan merubah hal-hal yang hal-hal dasar ya, strategi dasar dalam menurut saya itu strategi dasar yang dilakukan saya juga kebetulan waktu itu melakukan hal tersebut karena ya mengiming-imingi seperti itulah bahwa Bu yang paling penting itu DPR RI Bu, karena DPR RI ini ya, jadi jadi mudah untuk mengajak dan tapi gini juga
Dan karena masyarakat pun kadang kemarin ada salah satu calon lah ya, salah satu mungkin saingan politik gitu melakukan kampanye cuma satu orang. Dan masyarakat pun bingung di tingkatan kedua dan tingkatan ketiga siapa yang harus saya pilih gitu kan. Sampai-sampai ada yang nggak milih dan lain sebagainya itu. Dan itu mungkin jadi gimana nantinya Pak? Iya. Nah justru di sini kan yang dikehendaki dalam MK ini salah satunya untuk meningkatkan rasionalitas pemilih. Jadi nanti kalau yang tim pemenangan gitu ya fokus ke yang nasional aja kan. Jadi komunikasi dengan masyarakatnya pun akan lebih berkualitas. Oh iya benar. Jadi kan ibaratnya gini, yang dibahasnya satu topik, waktunya sama. Ya. Jadi kan lebih berkualitas. Betul. Oh iya benar. Tapi kalau waktunya sama, yang dibahasnya beberapa topik. Nah, kan jadi benar. Jadi kurang berkualitas. Nah, jadi dari itu aja sistem dari MK ini akan meningkatkan rasionalitas pemilih. Asumsinya begitu. Ya. Nah, tapi ada yang menarik juga nih. Ketika nanti misalkan saya nyalon misalkan ya, atau si A, si B, si C nyalon DPR. Ya. Itu kan tahun 2029. Kemudian nggak kepilih. Nah, pertanyaannya nanti 2031 mau nyalon lagi nggak DPRD? Iya, benar juga. Berarti nanti nggak bakalan banyak calon banserap Pak kalau gitu. Jadi berarti nggak bakalan ada orang yang saya hanya dicalonkan oleh partai karena untuk pemecah suara, bakal nggak ada ya. Kalau misalkan bisa jadi karena sudah terpetakan gitu ya. Sudah terketip gitu. Ini suara saya di sini. Tapi kan emang kalau untuk nasional ya, yang saya ngelihat itu bahwa dari kalau di kita itu kan 12 calon ya, 12 calon dalam satu partai itu. Nah itu nggak ada ban serep sih kalau untuk nasional ya, karena itu adalah orang-orang yang emang mereka dipilih dan lain sebagainya oleh partai, dicalonkan benar-benar oleh partai. Yang saya ngelihat ban serep itu justru di daerah-daerah. Orang yang partai yang tidak memenuhi kuota seperti 30% calon perempuan dan lain sebagainya itu banyak sekali partai yang mencalonkan ya ban serep gitu. Siapa aja yang mau pokoknya dicantumkan namanya nanti jadi pemecah suara, di tempat tinggalnya hanya mendapatkan 5 sampai 10 suara pun tidak apa-apa gitu. Jadi aspek positifnya dulu. Aspek positifnya maka nanti kualitas terbaik akan hadir di daerah. Ya benar. Kayak gini, yang terbaik muncul di nasional, asumsinya begitu ya. Muncul di nasional. Dia punya uang, dia punya jejaring, dia punya basis, muncul di nasional. Nah, di nasional kalah, tidak terpilih. Nah, misalkan dia ke bawah lagi. Ya, mungkin partai juga akan berpikir begitu kan. Iya, betul. Nggak usah capek-capek lah. Udah menangin kemarin suara gitu kan. Gitu kan. Nah, sehingga akhirnya yang punya kualitas akan berada juga di daerah. Karena punya kesempatan. Iya, betul. Nah, yang dulunya main di daerah ini juga akan terpacu. Betul. Gimana saya bisa lebih baik? Ya, betul. Sehingga saya harus nyalon punya basis segala macam gitu ya. Nah, sehingga saya harus nanti jadi calon dulu di nasional, akhirnya bisa ke daerah kalau kalah. Itu aspek positifnya. Betul. Aspek positifnya ya. Ya. Aspek negatifnya. Ada juga aspek. Aspek negatifnya berantemnya tambah seru. Iya, benar. Berantem di mana? Di internal partainya. Di internal partainya tambah seru. Sikut-sikutannya tambah soalnya seru. Kemarin juga saya mengalami hal tersebut. Walaupun kemarin hanya bersifat kedaerahan gitu aja, internal antara nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya kemarin. Sikut-sikutannya lebih seru itu gimana? Gini, kalau kemarin kan kelas ringan sama kelas ringan. Kelas bulu sama kelas bulu. Nah, kelas berat sama kelas berat. Nah, kalau kayak gini nanti kelas berat turun ke bawah nih. Iya. Nanti kelas ringan tambah ternyata. Jadi iya benar juga. Nah, makanya secara sistem partai harus kuat. Kalau nggak kuat ya partai tambah hancur. Karena bangkrut nanti partai. Karena berantem di bawahan. Gitu. Jadi aspek negatifnya di sana. Jadi kalau positifnya, berarti kan partai harus ngebangun secara sistem bagaimana. Ya, betul. Sehingga
Oh nanti yang misalkan aturannya gimana nih cara kepartaian, kalau yang di nasional nanti apakah bisa lagi ke daerah atau bagaimana? Ya betul. Atau dari sejak awal nih yang di daerah nih kalau mau dari sejak nasional harus mempersiapkan. Nah, kayak gitu. Sehingga itu juga ya tadi itu akan berdampak positif terhadap institusionalisasi partai politik. Kayak Jadi nanti ya kalau misalkan bisa jadi seperti ini ya Pak, menghindari konflik di internal, bisa jadi partai ya begini saja. Ya udah calon nasional kalau misalkan kalah udah kalah aja, jangan nyalon gitu. lagi misalkan gitu ya. Misalkan. Terus yang calon daerah, kalau mau calon daerah dari mulai calon nasional harus terus gitu sampai ya. 2,5 tahun kemudian harus gitu. terus. Ya gitu. betul. Jadi memulainya itu dari mulai calon. Jadi gini mungkin nanti ya kalau membayangkan bisa jadi di partai itu 2029 yang calon daerah itu sudah mempersiapkan diri. Ya, sudah prepare lah ya. Prepare terus dari keputusan partai juga diketok misalkan ini calon-calonnya. Seperti ini ya betul. Yang nasional nanti dari 2031 sudah memulai. Iya, benar. Gitu. Iya, jadi proses politik di partai pun terus berjalan gitu ya. Betul. Setidaknya dengan jeda itu terkondisikan. Benar. Gitu. Jadi kalau jeda secara 5 tahun ya terlalu lama lah ya. Misalkan kalau misalkan jeda dari 2,5 tahun pun itu ada mungkin 1 tahun bisa jeda dan jadi lebih sebentar lah jedanya. Nah, tapi balik lagi ke putusan MK ya, karena kita biar tidak kemana-mana. Karena topik hari ini adalah putusan MK nih Pak. Nah, berarti nih Pak, seperti ini, apakah nanti waktu untuk pemilunya bagaimana? Jadi kan misalkan begini, nanti 2029 kita milih 3 kotak nih ya, presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI. Nah, tapi kan yang kepala daerah gubernur, wali kota, bupati, DPRD kota, DPRD provinsi kan udah habis juga masa jabatannya 2029. Apakah akan ditambah masa jabatannya atau justru PJ? Kalau PJ secara DPR nggak mungkin lah ya karena terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan secara eksekutifnya gitu, itu mungkin bisa jadi walaupun kan yang kemarin juga sudah serentak. Berarti kalau misalkan mau di PJ, semua PJ berarti semua daerah PJ ya. Betul. Itu tapi bagaimana nanti waktunya? Ya kalau menurut saya sih sementara ini melihatnya bagusnya nggak usah di PJ. Ditambah berarti. Tambah aja. Ya memang ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan ya. Tapi karena di PJ juga PJ nggak benar. Ya jangan kasar gitu. Ya di media juga banyak evaluasinya gitu ya. Karena gini loh, PJ mah ada batur gitu. Betul. Nggak berpikir gitu ya. Nggak berpikir bagaimana mereka mengembalikan mungkin mengembangkan kedaerahan dan sebagainya gitu ya. Ada evaluasi seperti itu. Karena saya mengatakan PJ seperti itu ya karena kita lihat kemarin di Jakarta gitu ya, gimana PJ di Jakarta gitu ya, sebagaimana dibully pun ya dia tetap terus aja melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya ngelihat bahwa terus kadang PJ ini kan ada gini nih, ada kepentingan personal. Jadi dia pengen prestasi. Oke, bagus nih kalau betul-betul ya menggerakkan, tapi kadang yang terjadi hal yang negatifnya. Jadi laporannya aja bagus, di bawahnya mah enggak gitu. Kenapa? Karena kan PJ-nya orang yang birokrat, tahu celah-celahnya, tahu bukti jejaring segala macam. Nah, gitu. Jadi dari beberapa evaluasi kadang ada hal seperti itu. Jadi secara personalnya PJ-nya bagus nih. Padahal di bawah mah enggak gitu. Kayak gitu. Jadi kan kalau aktor politik di partai dia terhubung dengan bawah dan punya motif untuk menjaga hubungan itu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya bisa dicoba lah ya, misalkan bisa dicoba ditambah gitu. Karena kan belum pernah juga kan. Untuk saat ini kan mungkin hanya sekali juga gitu pasca kan. reformasi kayaknya belum ya. Belum ya. Jadi mungkin bagusnya ya bupati, wali kota, gubernur tambah. Tambah ya. DPR juga tambah. Gitu. Jadi berarti nanti pemilihan itu kalau misalkan 2029 paling lama jedanya itu 2,5 tahun itu 2031. Berarti di 2031. 2031. Kayak gitu. Dan nanti mungkin ke depan kan terus rutin seperti itu ya 5 tahunan lagi. Oke, jadi mungkin
pertanyaan terakhir lah ya, analisis terakhir. Jadi apa sebenarnya yang dapat dilakukan masyarakat nih untuk apa namanya, untuk bisa bernegara secara lebih baik lah, berarti kan itu ini adalah salah satu upaya untuk bernegara dengan lebih baik gitu kan. Pesan yang ini. Jadi prinsipnya masyarakat harus berpartisipasi, gitu, sehingga nanti kontestasi menjadi lebih baik, gitu. Kan ibaratnya gini, kontes musik lagu misalnya, kontes penyanyi tingkat RW misalnya, gitu ya. Ada yang nyanyi kan, ketika ada yang nyanyi kan masyarakat harus menilai. Masyarakat harus menilai. Ketika masyarakat harus menilai kan, berarti kan masyarakat harus tahu nyanyi yang bagus itu kayak gimana. Ya, betul. Ya kan? Nyanyi yang jelek kayak gimana? Nah, kita atau kontes masakan. Nah, ya kan? Ya. Masakan yang enak kayak gimana? Masakan yang enggak enak kayak gimana? Nah, itu kan? Ya. Pemilu juga sebenarnya kan begitu. Pemilu juga sebenarnya begitu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu mencicipi makanan yang enggak enak, tapi disebutnya enak. Atau jangan sampai masyarakat itu enggak mencicipi. Ya, justru enggak mencicipi. Tapi masyarakat bilang, oh udah enak. Udah enak, pokoknya mah kata si itu udah enak itu mah ya. Nah, logikanya begitu. Begitu. Ya. Jadi setidaknya masyarakat itu harus bergerak, ya, harus menggerakkan masyarakat yang lainnya agar bisa mencicipi masakan itu. Ya. Gitu. Nah, jadi lebih mengenal calonnya, terus lebih membangun kesadaran bernegara. Ya. Kebijakan publik itu kayak gimana sih? Benar. Dan tadi ini juga akan memberikan ruang bagi para penggiat, aktivis atau masyarakat madani, masyarakat sipil ya, untuk menggerakkan rakyat, ya agar memiliki kesadaran itu. Ya setidaknya kalaupun masyarakat itu belum paham ya, pemimpin yang baik itu yang bagaimana, bupati yang baik itu yang bagaimana, kan sebenarnya masalah rumit. Ibaratnya gini, orang harus menilai jagoan silat itu yang mana. Ya betul. Ya, tapi masyarakatnya nggak tahu yang silat itu. Silatnya kumaha? Silatnya bagaimana? Ya. Kan harus yang ahli yang menilai. Makanya sebenarnya kan gini, ada apa istilahnya itu? Yang tahu pemimpin itu pemimpin. Gitu. Jadi sebenarnya yang harus memilih pemimpin itu siapa? Pemimpin. Kan begitu harusnya. Nah, tapi kan udahlah, sistem di kita kan yang memilih pemimpin rakyat. Rakyat itu kan roin yang dipimpin gembalaan. Yang harus memilih yang menggembalanya adalah gembala. Gembalaannya itu kambing misalnya. Yang menggembalanya manusia. Yang harus memilih manusia adalah manusia kan bukan kambing. Oke, kembali lagi. Jadi gini, rakyat setidaknya diarahkan ya sama rakyat, sama masyarakat ya. Betul. Setidaknya masyarakat mencicipi aja. Nah, gitu. Setidaknya begitu, mencicipi. Jadi dengan kesadaran yang paling minim pun, misalkan akhirnya masyarakat bisa menentukan pilihan. Itu yang paling mendasar, paling bawah itulah. Yang paling tinggi ya bagaimana masyarakat itu tahu siapa nih yang harusnya jadi pemimpin. Kriteria pemimpin itu seperti apa? Yang lebih pas untuk jadi bupati itu yang bagaimana? Kemampuan yang harus dimiliki oleh bupati itu bagaimana? Nah, gitu ya. Yang harus jadi wakil, yang dipercaya, yang memiliki kemampuan untuk mengurus itu yang bagaimana? Kan kayak gitu. Nah sebenarnya ini hal yang rumit sebenarnya, gitu ya. Makanya kan dalam gagasan demokrasi liberal misalkan, agar masyarakat bisa rasional, penghasilannya harus besar. Nah, kenapa penghasilannya harus besar? Ya dia udah bisa berpikir hal yang lain. Iya betul. Nggak berpikir tentang penghasilan. Benar. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi
ya ini bagian dari proses lah kita untuk membangun. Jadi masyarakat juga harus, menurut saya masyarakat harus menyambut hal ini. Gitu, masyarakat harus menyambut hal ini, kampus harus menyambut hal ini, gitu ya. Karena kan nggak bisa ngapain-ngapain juga, ya. Kan udah jadi keputusan MK, Udah jadi keputusan gitu ya. Mutlak lah ya. Ya nggak bisa lagi diubah kan. Ya, jadi masyarakat harus mengambil kesempatan ini untuk membangun sebuah gerakan penyadaran ke masyarakat, termasuk juga memberikan masukan-masukan bagi partai politik baik di tingkat lokal maupun nasional untuk penguatan kelembagaan institusionalisasi partai politik. Kayak gitu. Termasuk ya tadi kan yang ada proses saling mengawasi itu kan, akhirnya masyarakat bisa berperan di sana. Gitu, bisa berperan di sana. Ya. Putusan MK ini juga bagus buat penyelenggara pemilu karena 5 tahun Anda nggak ngapa-ngapain, cuma kerja 1 tahun loh. Jadi buat penyelenggara pemilu, anggota-anggotanya lah ya, siap-siap beban Anda nanti 5 tahun itu akan tidak 5 tahunan, nanti mungkin 5 tahun 2 kali lah minimal. Itu mungkin pembahasan kita saat ini mengenai putusan MK yang baru keluar kemarin yang digugat oleh Perludem. Mungkin nanti akan keluar lagi putusan-putusan MK yang lebih spektakuler dan lebih menggemparkan lagi, dan mungkin nanti kita juga akan bahas. Terima kasih sudah membahasnya bersama saya, Pak. Saya Naufal Trian Putra dan Pak Randi, dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Mohon pamit. Dengan ini saya nyatakan podcast hari ini ditutup.